Halo semuanya, kembali lagi bersama Chemistry Around Us. Kali ini kita akan membahas soal ujian mandiri untuk mapel kimia. Dan bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian mandiri, jangan lupa untuk menyaksikan video ini. Nah, soal ujian mandiri yang akan kita bahas kali ini diambil dari soal UTUL UGM tahun 2019 dengan kode 924. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Jika kalor pembentukan SO3 adalah minus A kilojoule per mol dan kalor pembakaran SO2 adalah minus B kilojoule per mol, maka kalor reaksi pembentukan 32 gram SO2 adalah diketahui ARS sama dengan 32 dan ARO adalah 16. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa untuk reaksi pembentukan SO3, delta H-nya adalah minus A kilojoule per mol, di mana reaksi pembentukan dari SO3 adalah S ditambah 3/2 O2 menghasilkan SO3. Nah, kemudian kita juga mengetahui bahwa delta H untuk reaksi pembakaran SO2 adalah minus B kilojoule per mol, di mana reaksi pembakarannya adalah SO2 ditambah 1/2 O2 menghasilkan SO3. Nah, kemudian dari soal kita juga mengetahui bahwa yang ditanyakan adalah delta H untuk reaksi pembentukan SO2, di mana reaksinya adalah S ditambah O2 menghasilkan SO2. Nah, artinya di soal ini kita harus mencari delta H untuk reaksi S ditambah O2 menghasilkan SO2 dengan memanfaatkan dua reaksi ini. Nah, dua reaksi ini bisa kita ubah menyesuaikan dengan reaksi pembentukan SO2 yang kita inginkan. Nah, untuk soal seperti ini sempat kita bahas juga pada video sebelumnya di mana diambil dari soal SIMAK UI tahun 2019. Nah, jadi teman-teman yang belum menyaksikan video sebelumnya, setelah ini boleh disaksikan videonya. Nah, kita kembali ke soal ini. Untuk S, pada reaksi pembentukan SO2 yang akan kita tentukan delta H-nya, S harus berada di kiri atau berperan sebagai reaktan dengan koefisien 1. Nah, kita perhatikan dari kedua reaksi yang ada, reaksi yang mengandung S ini adalah reaksi yang pertama, yaitu reaksi pembentukan SO3, di mana pada reaksi pembentukan SO3 ini, S posisinya sudah di kiri dan koefisiennya juga 1. Artinya, reaksi yang pertama ini tidak perlu kita balik. Reaksinya tetap S ditambah 3/2 O2 menghasilkan SO3 dengan delta H minus A kilojoule per mol. Nah, kemudian kita perhatikan untuk SO2, pada soal yang akan kita cari delta H-nya, yaitu reaksi pembentukan SO2, posisi SO2 harus berada di kanan alias sebagai produk dengan koefisien 1. Nah, dari reaksi yang sudah diberikan di soal, reaksi yang mengandung SO2 adalah reaksi yang kedua, yaitu reaksi pembakaran SO2. Di mana pada reaksi ini SO2 posisinya ada di kiri dengan koefisien 1. Nah, supaya SO2-nya ada di kanan sesuai dengan reaksi yang akan kita cari, maka reaksi ini harus kita balik. Sehingga reaksinya menjadi SO3 terurai menjadi SO2 ditambah 1/2 O2. Adapun delta H-nya, karena reaksinya kita balik, maka tandanya berubah. Semula negatif menjadi positif B kilojoule per mol. Nah, kemudian untuk SO3-nya di sini bisa kita coret karena pada reaksi yang pertama posisinya ada di kanan dengan koefisien 1, sedangkan pada reaksi yang kedua posisinya ada di kiri dengan koefisien yang sama, yaitu koefisiennya 1, sehingga bisa kita coret. Adapun untuk O2-nya, di sini bisa kita coret juga, tetapi untuk di sebelah kirinya karena 3/2, maka ini nanti bersisa. Jadi untuk di sebelah kiri, total koefisien O2-nya nanti adalah 3/2 dikurang 1/2. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Reaksi totalnya menjadi S ditambah O2 menghasilkan SO2. Nah, untuk delta H-nya ini juga kita jumlahkan, yaitu minus A kilojoule per mol ditambah B kilojoule per mol. Nah, hasilnya B min A kilojoule per mol.
Nah, delta H yang kita dapatkan ini adalah delta H untuk pembentukan 1 mol SO2. Adapun yang ditanyakan di soal ini adalah delta H untuk pembentukan 32 gram SO2. Nah, artinya di sini kita harus cari dulu 32 gram SO2 ini berapa mol. Nah, jadi kita cari dulu molnya. Rumus mol adalah gram per mr, sehingga mol SO2 adalah 32 dibagi 64. Hasilnya 1 per 2 mol. Nah, setelah dapat molnya, baru kita bisa menentukan berapa delta H untuk pembentukan 32 gram SO2. Caranya, dengan mengalihkan delta H untuk 1 mol SO2 dengan mol yang diperoleh dari 32 gram SO2. Sehingga di sini bisa kita tuliskan delta H sama dengan 1 per 2 mol dikali B min A kilojoule per mol sama dengan 0,5 dikali B min A kilojoule. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan see you on next video.